video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun buku besar pembantu utang dan piutang di Excel. Nah, buku besar pembantu ini tuh sangat penting dalam pencatatan akuntansi karena dapat memberikan rincian transaksi yang lebih mendetail dibandingkan dengan buku besar utama. Nah, apa itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu sendiri terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama adalah buku besar pembantu utang yang digunakan untuk mencatat semua transaksi utang perusahaan kepada pemasok atau kreditor. Sedangkan buku besar pembantu piutang itu digunakan untuk mencatat semua transaksi piutang dari pelanggan. Nah, buku besar ini itu membantu perusahaan dalam yang pertama, memantau saldo utang dan piutang, kemudian memudahkan rekonsiliasi dengan buku besar utama, menghindari kesalahan pencatatan, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus membuat sheet baru dulu dan merename sheet-nya ini menjadi buku besar pembantu. Nah, setelah selesai, kita menyiapkan kop tabel yang berisi identitas perusahaan, kemudian nama kertas kerja, dan periode pembukuan di bagian atas. Ketikkan saja UD Junior, kemudian nama kertasnya buku besar pembantu, dan untuk periodenya, periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2019. Kemudian gunakan fitur Merge Across. Nah, sekarang kita akan membuat struktur tabel buku besar pembantu yang terdiri dari kode bantu, kemudian nama sub atau kas, saldo awal, kemudian saldo akhir. Nah, di sini kita tuliskan tanggal, ref, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, fungsi dari kode bantu sendiri itu untuk mencatat kode supplier atau customer, sedangkan untuk nama supplier dan customer ini untuk mencatat nama supplier atau customer. Kolom saldo awal digunakan untuk meletakkan nominal saldo awal sebelum transaksi berjalan. Kolom saldo akhir untuk menghitung saldo setelah transaksi yang dilakukan. Kemudian tanggal ini untuk mencatat tanggal transaksi. Referensi untuk menunjukkan nomor referensi terkait transaksi. Keterangan ini menjelaskan detail transaksi, sedangkan kolom debit kredit ini digunakan untuk mencatat nominal transaksi. Dan yang terakhir adalah saldo untuk mengetahui berapa nominal akhir dari saldo buku besar pembantu. Kemudian kita juga tidak hanya membuat kolom struktur tabel buku besar pembantu, tetapi kita perlu juga untuk membuat kolom bantu di sini. Nah, untuk kolom bantunya sendiri itu berisi kode, kemudian tipe, dan saldo awal. Oke. Nah, kode ini tuh digunakan untuk mengisi kode bantu supplier atau customer. Lalu tipe ini digunakan untuk menentukan apakah itu termasuk utang atau piutang, sedangkan saldo awal untuk memasukkan saldo awal utang piutang. Nah, ini kita insert karena untuk kodenya nanti. Nah,
Oke, kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah kedua adalah membuat dan mengisi tabel bantunya. Kita isikan dulu untuk kode pembantunya ini, kita gunakan data validation untuk membuat dropdown list kode customer dan supplier. Kita klik data, kemudian data validation, allow-nya kita pilih yang list, kemudian untuk source-nya isikan sama dengan kode bantu. Nah, ini diambil dari sheet kode bantu pada range A. Dan klik OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian, langkah kedua adalah mengisi si tipenya ini. Tipe ini tadi kan untuk mengetahui jenis buku besar pembantunya apakah termasuk buku utang atau piutang. Nah, tipe ini itu diisi dengan mematchingkan data jenis buku besar pembantu pada sheet kode bantu dengan kode akun pada sel K2 ini. Kita bisa menggunakan kombinasi index dan match untuk mengisi jenis akunnya. Oke, kita langsung saja untuk mengisinya. Bisa kita tuliskan untuk rumusnya yaitu index. Kita kemarin kan sudah mendefine name kan KB jenis pada kolom jenis pada sheet kode bantu, maka kita bisa panggil KB jenis. Kemudian ketikkan match. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai dari K2 ini, maka kita bisa ketikkan K2, kemudian kode bantu, nol. Nah, maka akan muncul tipenya apakah dia termasuk piutang atau utang. Nah, di sini indeks sendiri itu fungsi yang digunakan untuk mengambil nilai dari suatu array atau range berdasarkan baris dan kolom tertentu. Sedangkan fungsi match ini digunakan untuk mengambil nilai tertentu dalam range. Sedangkan KB jenis tadi itu kan range atau array yang dimana nilainya itu akan kita ambil kan. Nah, K2 ini tadi kodenya ini. Sedangkan untuk kode bantu sendiri adalah define name data dari kode bantu supplier dan customer yang diambil dari sheet kode bantu di mana nantinya dia akan membantu untuk mencari nilai dari K2 ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk mengisikan saldo awalnya secara otomatis. Nah, saldo awal ini diisi dengan mematchingkan data saldo awal supplier dan customer pada sheet kode bantu dengan tipe akun pada sel K2 yang diambil dari range data KBSA kolom saldo awal pada sheet kode bantu. Nah, rumusnya itu kita bisa pakai indeks KBSA ini, kemudian match. Kita ingin melihat nilai untuk K2-nya, kode bantu. Nah, kemudian 0. Kita enter. Nah, dari sini itu kita bisa baca bahwa kode A002 itu tipenya piutang dengan saldo awal 13 juta. Coba kita cek apakah benar. Nah, ini. A002 keterangan CV Tiara piutang dan saldo awalnya 13 juta. Nah, berarti sudah sesuai. Selanjutnya, kita isikan untuk kode bantunya ini. Dengan cara letakkan kursor ini pada C6, kemudian ketik formulanya yaitu if K2 sama dengan petik 2, titik koma, pilih akun, kemudian K2.
Cara membaca rumus ini itu jika sel K2 ini tuh tidak kosong, maka tampilkan nilai yang ada di K2. Klik enter. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan sel nama customer atau supplier-nya dengan menggunakan rumus indeks, kemudian KB nama. Nah, KB nama ini adalah define name data dari nama customer dan supplier yang diambil dari sheet kode bantu. Kemudian match K2 kode bantu dan 0. Ini artinya kita mencari nilai yang sama persis. Kemudian baru kita kurung 2 kali dan enter. Nah, maka akan muncul bahwa kode bantu dengan kode A002, nama customer-nya adalah CV Tiara. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan untuk saldo awalnya. Ini kita bisa ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih ini, Q2. Enter. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengisi kolom tanggalnya. Nah, sebelum kita mengisi kolom tanggalnya, diperlukan kolom bantu yang berisikan nomor urut di sebelah sini. Kolom bantu ini itu nantinya akan digunakan untuk membaca nomor urut pada kode bantu buku besar pada sheet jurnal untuk mengisikan kolom tanggal, kolom ref, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit buku besar umum. Seperti ini kode bantunya. Oke, ini bisa kita Nah, ini oke, kita sudah mengisikan untuk nomor urut kode bantunya. Setelah itu, kita baru bisa mengisikan kolom tanggalnya. Kita bisa memakai rumus indeks JU tanggal. JU tanggal sendiri ini tuh diambil dari define name data tanggal yang diambil dari sheet jurnal. Dari mana nilai tanggal itu akan diambil. Kemudian kita ketikkan fungsi match. Kemudian kita klik untuk yang sel A9. Ini dan K2 kita beri rumus absolut, kemudian JU ini KBBP, kemudian petik dua kali dan tutup. Nah, untuk JU tanggal ini digunakan untuk mengetahui atau mengambil tanggalnya pada sheet jurnal. Kemudian fungsi ini A9 dan absolute K2 digunakan untuk menggabungkan nilai dari sel A9 dan K2. Jadi contohnya jika A9 ini tuh berisi ABC, maka K2 itu berisi 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan ada penghubungnya seperti ini, dia akan menjadi ABC 1, 2, 3. Untuk JUKBBP sendiri, itu adalah define name data kode bantu buku besar pembantu yang diambil dari sheet jurnal. Sedangkan 0 ini untuk mencari kecocokan yang persis. Jadi secara keseluruhan itu, cara membacanya, dia itu ingin menggabungkan antara A9 dan juga K2. Kemudian kita mencari posisi dari nilai gabungan tersebut pada range JU KBBP.
Nah, menggunakan posisi tersebut untuk mengambil nilai dari range JU tanggal. Jadi misalkan nanti terjadi kesalahan, jika nilai gabungan itu tidak ditemukan, maka rumus akan mengembalikan string kosong. Makanya di sini itu dikasih petik 2 dua kali. Dan coba kita enter. Ini tidak bisa karena there's a problem with this formula. Oke, kita bisa menggunakan atau menambahkan rumus if error di depannya. Nah, fungsi rumus if error itu untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi, seperti jika fungsi match itu tidak menemukan nilai yang cocok, ataupun jika terjadi kesalahan. Kita bisa ketikkan di sini if error, seperti ini. Kita enter. Nah, maka dia akan muncul untuk tanggalnya. Ini kita bisa drop aja ke bawah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom ref. Nah, pada kolom ini tuh berisi kode referensi transaksi, di mana data referensi berasal dari seed journal. Kita bisa ketikkan untuk rumusnya, kita pakai if error, kemudian index. Nah, if error tadi kan digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi ya. Jadi kita bisa pakai if error. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu index JUREF. Nah, ini. Kemudian match. Tadi kan ini A9 dan K2, jangan lupa untuk diberi absolut agar dia tidak geser. JU KBBP, kemudian 0, enter. Nah, maka dia akan muncul untuk referensinya. Jadi pada tanggal 18 Juni 2019 itu ada penerimaan piutang dari CV Tiara. Nah, untuk referensinya itu berada di JU13. Nah, JUREF ini, jika kalian lupa, adalah define name dari data referensi yang diambil dari sheet journal. Kemudian untuk JUKBBP tadi itu adalah define name data kode bantu buku besar pembantu yang diambil dari sheet journal juga. Oke, kemudian untuk keterangan ini kita bisa ketikkan rumusnya pakai if error lagi. Index JU keterangan match A9 dan K2 ini JU KBBP 0. Kemudian kita kasih string. Nah, seperti ini kita kemudian tutup kurungnya. Nah, maka akan muncul untuk keterangannya adalah penjualan kredit ke CV Tiara. Untuk mengisi kolom debit ini, itu kita bisa menggunakan sama rumusnya if error index JU debit match A9 lagi K2 JU KBBP 0, kita tutup ini 2 kali, kasih string, kemudian enter. Nah, maka akan muncul untuk saldo debitnya. Nah, untuk rumus ini, itu cara membacanya, dia itu ingin mencari nilai gabungan dari A9 dan juga K2 di dalam array JU KBBP.
Nah, jika ditemukan, rumus akan mengambil nilai yang sesuai dari array JU debit ini. Karena kita kan ingin mengetahui untuk nominal JU debitnya, maka kita ketikkan untuk define name JU debit yang diambil dari sheet journal. Kemudian kita matchkan. Jika nantinya nilai gabungannya tidak ditemukan di JUK BBP, maka rumus akan mengembalikan nilainya tuh kosong. Nah, ini bisa kita berikan untuk number formatnya, yaitu counting agar keluar RP-nya. Kemudian kita lanjut untuk mengisi kolom. Nanti sebenarnya rumusnya masih sama. Kita kopikan saja. Tetapi untuk JU debitnya ini kita ganti menjadi JU kredit karena kita ingin mengetahui saldo kreditnya. Kemudian kita enter. Nah, berarti memang di saldo kreditnya pada CV Tiara itu tidak ada, hanya ada saldo debitnya saja. Kemudian baru kita mengisikan yang namanya saldonya ini. Nah, kolom ini tuh berisi total penambahan dan pengurangan saldo yang berasal dari saldo awal atau saldo pada periode sebelumnya ditambah dengan penambahan nominal utang atau piutang dikurangi dengan nominal utang atau piutang. Nah, kita bisa isikan untuk rumusnya itu kita memakai if error. Kemudian if. Kemudian kita klik untuk yang tipenya ini N2. Jangan lupa kita beri absolute agar tidak bergeser. Kita ketikkan piutang. Ini maksudnya N2, kemudian kita ketik piutang ini. Cara membacanya itu jika N2 ini berisi kata piutang, maka rumus ini akan menambahkan nilai G6 atau saldo awal ditambah E9 dikurangi F9. Kemudian kita berikan untuk argumen kedua yaitu G6 ditambah F9 dikurangi E9. Kita tutup kurung, kemudian berikan petik 2 kali dan tutup enter. Ini cara membacanya. Jika N2 ini tuh berisi piutang, maka saldo awal atau G6 ini akan ditambah dengan saldo debit yang ada di E9 dikurangi saldo kredit yang ada di F9. Jika N2-nya ini tidak berisi kata piutang, maka rumus menambahkan nilai G6 saldo awal ini, kemudian ditambah dengan F9 saldo kredit dikurangi dengan saldo debit yang ada di E9. Maka akan menghasilkan saldo seperti ini. Nah, untuk saldo akhir sendiri itu harus sama dengan nominal yang tertera pada kolom saldo pada sel paling akhir di kolom saldo. Nah, tadi untuk saldonya ini rumusnya kita bisa dragkan ke bawah. Untuk debitnya juga kita bisa drag ke bawah. Nah, ini tadi kita drag ke bawah agar nantinya jika ada perubahan atau penambahan nominal yang ada di buku besar, maka dia bisa langsung muncul secara otomatis. Oke. Kemudian lanjut kita isikan untuk saldo akhirnya. Kita menggunakan rumus if N2 kemudian kita ketikkan piutang G6 ini ditambah sum
Nah, ini kita drag sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurung, dikurangi sum. Kita juga drag ke bawah untuk saldo kreditnya ini, pilih sampai bawah. Kemudian kita pilih lagi untuk G6-nya, sum. Dikurangi sum. Nah, cara membaca rumus ini itu jika N2 berisi piutang, maka rumus itu akan menambahkan nilai G6 ini dengan jumlah dari debit, kemudian dikurangi jumlah dari yang kredit. Namun, jika N2 ini bukan berisi piutang, maka dia akan menambahkan saldo awal ini dengan sum atau jumlah yang ada di kolom kredit dan dikurangi jumlah yang ada di kolom debit. Nah, pastikan tadi untuk saldo akhirnya sama dengan saldo akhir paling bawah yang ada di kolom saldo. Karena tadi kita coba untuk drag ke bawah dan ternyata tidak ada saldo lainnya, maka ini merupakan saldo akhir dari customer atas nama CV Tiara. Nah, misalkan kita ingin mengetahui saldo customer atau supplier lainnya, itu kita bisa memilih dari drop down list ini. Misalkan kita ketikkan untuk A003. Nah, seperti ini. Nah, saldonya ini kan akhirnya adalah 0, maka untuk saldo awalnya juga 0, saldo akhirnya juga 0. Kemudian untuk tanggalnya kok seperti ini untuk formatnya. Nah, ini karena nomor formatnya itu masih general, nomor formatnya. Jadi, kita bisa drag ke bawah, kemudian pilih untuk number formatnya kita menjadi date. Nah, seperti ini. Ini kita bisa pilih yang ini dan klik OK. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena kita harus membuat yang namanya filter. Sama seperti buku besar ini, itu kan ada filternya ini. Nah, kita di buku besar pembantu juga perlu filter. Nah, fungsi filter itu sebenarnya apa sih? Fungsi filter pada sheet buku besar pembantu adalah untuk menyaring data dalam tabel atau range sehingga hanya menampilkan baris yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, dengan filter juga kita dapat dengan cepat menemukan, menampilkan, dan menganalisis data yang relevan tanpa perlu menghapus atau memindahkan data yang tidak diperlukan. Di sini kita bisa ketikkan dulu filter. Nah, sebelum menerapkan fungsi filter, itu kita perlu untuk memberikan kode. Kodenya itu 1. 1 itu jika dalam range tersebut itu terdapat transaksi dan 0 jika tidak terdapat transaksi. Oke, kita masukkan saja untuk rumusnya yaitu sama dengan if. Kemudian ini B9 sama dengan petik 2 kali. Kemudian 0, 1, enter. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Misalkan kita pindahkan ya untuk kodenya di A004. Customer A004 ini. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk bagian rumus saldo yang kedua ini itu tidak sama dengan yang pertama ini. Karena yang pertama ini kan dia patokannya pada saldo awal, kemudian ditambah debit dikurang kredit. Kemudian saldo awal ditambah kredit dikurang debit gitu kan. Nah, tapi untuk yang kedua ini kita patokannya bukan lagi di saldo awal, tetapi
di nominal transaksi yang sebelumnya. Maka ini bisa kita kopikan rumus umumnya, kemudian kita sesuaikan. Ini bukan G6, tetapi ini tadi range G9. G9 ditambah E10 dikurangi F10, kemudian ini G9 lagi ditambah F10 dikurangi E10. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika teman-teman sebelumnya itu belum mengopikan rumus yang debit ataupun kredit, itu bisa dikopikan ke bawah ya teman-teman, atau di drag, agar nantinya semua hasil atau nominalnya itu keluar secara otomatis. Begitu pula dengan yang saldo ini, kalian bisa drag rumusnya sampai dengan yang ke bawah. Nah, setelah ini selesai, untuk filternya bisa teman-teman drag atau teman-teman copy sampai dengan yang paling bawah. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul. Tadi kan akan muncul 1 jika ada transaksi, akan muncul 0 jika tidak ada transaksi. Coba kita cek untuk supplier atau customer lainnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan filternya, ini kita bisa masuk ke bagian data, kemudian klik yang filter. Nah, kan ini ada tanda panah ke bawah, ini bisa kita klik, kemudian kita bisa memfilternya. Misalkan kita ingin menampilkan satu aja atau yang ada transaksinya saja, maka kita klik satu, kemudian OK. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin melihat yang tidak ada transaksinya misalkan. Nah, seperti ini. Begitupun juga dengan yang lainnya. Nih, misalkan kita mau melihat yang A003. Kita filter untuk yang ada transaksinya nih. Kemudian, nah, akan muncul. Lalu, jika kalian ingin menghapus filternya, maka kita bisa klik ini, clear filter from filter. Nah, maka dia akan kembali lagi sesuai dengan yang awal. Kemudian, jika kalian ingin menghapus semua filternya, maka bisa klikkan untuk filter ini. Kita klik filter lagi dan filternya akan hilang. Nah, akhirnya kita sudah berhasil menyusun buku besar pembantu di Excel. Dengan fitur-fitur ini, pencatatan utang dan piutang akan menjadi lebih rapi, efisien, dan otomatis. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.